Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, habibina wa habibi ilahil alamin, nasiril mustad'afin, habibil fuqara'i wal masakin, alladhi summiya fis sama'i bi Ahmad wa fil aradina bi Abil Qasimil Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin al-ma'sumin wa la'natu ad-da'im ala a'daihim min al-awwalina ila qiyami yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sallallahu alayka ya ibn Rasulillah. Sallallahu alayka ya ibn Fatimah az-Zahra. Sallallahu alayka ya ibn Ali al-Murtada. Sallallahu alayka ya Aba Abdillah. Assalamu ala al-Husayn وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي ونفوز فوزا عظيما. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, ikhwani wa akhwati, para pecinta Abi Abdillah al-Husain, malam ini kembali kita mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk duduk bersama di majlis suci, memperingati syahadah manusia suci dari keluarga yang Allah sucikan, dalam rangka kita mensucikan diri kita, sebagaimana doa kumel yang tadi kita baca. Ahlul Bait salamullah alaihim memberikan tarbiyah bukan hanya pada tindakannya, tapi dalam munajatnya Ahlul Bait juga mendidik kita
Ahlul Bait salamullah alaihi mengingatkan kita posisi kita sebagai makhluk yang terkadang tergelincir dari dosa, tidak diizinkan untuk putus asa dari rahmat Allah. Sehingga kita di setiap malam Jumat, malam yang penuh barakah, kita disuruh menghidupkan diri kita, mengakui akan kesalahan kita, akan dosa yang kita lakukan, dan mengharap agar Allah selalu menutupi aib kita. Dan itu telah dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa kita harus meminta. Allah telah menutupi aib kita. Bahkan sebutan-sebutan indah selalu Allah pentaskan di muka bumi. Allah titipkan di seluruh benak manusia hingga mereka tidak mengetahui hakikat diri kita. Allah letakkan sebutan-sebutan indah. Sebetulnya kita tidak layak mendapatkan gelar tersebut. Kamil sana'in jamilin lastu ahlan lahu nasyarta. Sana' jamil, sebutan indah selalu setiap hari melekat pada diri kita. Termasuk sekarang ini sebutan indah yang tidak diberikan kepada hamba Allah lainnya. Kita termasuk atba' ahlul bait. Sana' jamil, atba' ahlul bait ini sebutan yang sangat indah, yang tidak semua manusia mendapatkan predikat yang indah seperti kita. Sebagaimana dikatakan di dalam sebuah hadis, ketika Allah berfirman, orang-orang yang beramal soleh, ulaika hum khairul bariyah. Ar-Rasul mengatakan, anta wa syi'atuka khairul bariyah. Ini sebutan indah yang sebetulnya kalau kita melihat pada diri kita jauh dari apa yang Allah inginkan. Untuk menjadi atba' ahlul bait, falyasta'id bil bala'i jilbaban. Siap-siap menggunakan pakaian bala, pakaian bencana. Ini ciri dari pengikut ahlul bait, siap-siap untuk mendapatkan ujian berupa bencana. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala dengan maha kasih dan sayangnya tidak memaksa kita sebagaimana makhluk lainnya. Allah paksa makhluk lain selain kita. Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard wa dhalalna lahum faminha raqubuhum wa minha ya'kulun. Dipaksa untuk tunduk kepada Allah, dipaksa untuk tunduk dengan keinginan manusia. Wasakhara lakum, semuanya dipaksa oleh Allah. Bersama garis edarnya, bertiup angin sepoi-sepoi, terbitnya matahari di timur dan tenggelamnya di barat. Wasakhara lakum, dipaksa untuk tunduk dalam rangka memenuhi hajat sang makhluk yang mulia. Tetapi Allah tidak pernah memaksa kita. La ikraha fid din, tidak ada paksaan, diberikan kebebasan. Di dalam surat Ad-Dahr atau surat Al-Insan, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna hadainahu as-sabil imma syakiran wa imma kafura. Ada jalan yang Allah berikan kepada umat manusia, terserah. Kalau kalian mau bersyukur pada jalan yang Allah berikan, silahkan. Kalau kalian mau kufur dari jalan yang aku berikan juga, silahkan. Padahal Allah berhak untuk memaksa kita, tapi Allah tidak lakukan itu. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur, silahkan. Yang mau mukmin silahkan, yang mau kufur juga silahkan. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala
memberikan kasih sayang yang begitu indah kepada kita. Dari sayangnya Allah berikan seluruh keperluan kita. Keperluan berupa fisik, Allah letakkan itu ada di tanah. Semua keperluan fisik manusia Allah titip di tanah yang menurut kita rendah. Tetapi khazanah kebutuhan fisik, wa min ayatihi an khalaqa lakum min turab, Allah ciptakan kalian dari tanah, artinya kebutuhan fisik kita ada di tanah. Kita butuh vitamin A, Allah letakkan di tanah, tapi kita tidak mampu mengaisnya, sehingga Allah menciptakan makhluk yang bernama pohon berupa wortel, mengambil saripati yang diinginkan oleh kebutuhan kita. Kita butuh vitamin C, Allah ciptakan di tanah, tapi kita tidak mampu memilah mana yang kita butuhkan ataupun tidak. Allah ciptakan jeruk untuk mengambil apa yang kita inginkan. Semua kebutuhan Allah cipta. Kita butuh protein nabati, kita butuh protein hewani, Allah letakkan. Allah ciptakan hewan-hewan yang dipaksa tunduk. Wa dzalalna lahum faminha rakubuhum, sebagian kalian jadikan kuda tunggangan kendaraan, dan sebagian kalian yakulun, kalian makan. Allah tundukkan itu, padahal hewannya besar, tapi bisa tunduk dengan makhluk Allah yang kecil. Bukan dia memiliki ilmu, tetapi ini adalah karunia Allah. Hadza min fadli Rabbi. Ini semua karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadinya kita tidak memiliki harga, tidak memiliki nilai, lalu Allah cipta, lalu Allah puji, lalu Allah sebut, ya man bada'a khalqi wa dzikri wa tarbiyati, disebut oleh Allah. Diletakkan di rahim ibu kita yang salihah. Lalu kita tadinya tidak mampu berjalan, akhirnya Allah berikan kemampuan. Tadinya merangkak, akhirnya mampu berjalan. Ketika mampu berjalan, Allah berikan ilmu, sehingga seluruh panca indera ini dipakai untuk mendapatkan ilmu. Setelah itu kita dewasa, dan ada syahwat di dalam diri seseorang, sehingga syahwat ini harus disalurkan. Imma penyaluran yang batil, imma penyaluran yang hak, sehingga ada ikatan perkawinan. Walaupun tujuan perkawinan bukan hanya meluluskan hajat yang sangat rendah. Tujuan perkawinan adalah sebagaimana yang Amirul Mukminin sampaikan ketika ditanya oleh Rasulullah, bagaimana engkau dapatkan putriku? Lalu Amirul Mukminin, sebaik-baiknya pertolongan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Akhirnya kita menikah, mendapatkan seorang istri. Lalu dalam pernikahan kita diberikan seorang anak, 2 orang anak, 3 orang anak, diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini karunia. Tapi ada yang kufur dari karunia Allah. Bagaimana cara mengkufurkan karunia Allah? Kita tidak menjaganya. Kita tidak menjaga karunia Allah. Karunia mata kita pakai untuk bermaksiat. Karunia telinga kita pakai untuk bermaksiat. Karunia panca indera semuanya kita pakai untuk maksiat. Sehingga di dalam doa Arafahnya Al-Imam Husain, ya Allah, Engkaulah yang memberikan seluruh panca indera ini, dan dengan itu pula kami bermaksiat kepadamu. Ini berarti kita kufur dari nikmat Allah. Kita memiliki anak, tapi anak kita tidak didik. Pada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi menyuruh kita, adibu auladakum bi thalathati khisal. Ajari anak-anak kalian dengan 3 perkara. Pertama, cinta kepada nabinya, cinta kepada ahlul baitnya, dan ajari anak kalian dengan membaca Al-Quranul Karim. Ini tidak dilakukan. Ketika ini tidak dilakukan, berarti kita kufur dari nikmat. Istri kita tidak didik, sehingga mereka melelang auratnya. Tidak ada upaya untuk kita berupaya menutupi auratnya.
Sedangkan Al-Imam Husain alaihissalam di Karbala melarang banatnya, putri-putrinya, kelihatan rambutnya. Mereka harus menutupi auratnya walaupun dalam keadaan pedih, walaupun dalam keadaan ditindas, tapi berjalan dengan syariat, tidak ada tawar-menawar. Didik istri, karena ketika istri kita salihah, maka madrasah yang paling baik akan muncul di rumah kita. Sekolah, universitas yang terbaik adalah di rahim ibunya. Universitas terbaik, jamiah yang terbaik untuk seorang anak, yaitu dididik di rahim ibunya. Ini dilakukan oleh Amirul Mukminin alaihissalam ketika beliau mempersiapkan Abdul Fadl Abbas. Beliau mencari wanita dari kabilah yang syuja', kabilah yang memiliki keberanian, lalu dicari oleh saudaranya Amirul Mukminin Aqil bin Abi Thalib, seorang dari keluarga baik-baik, keluarga yang penuh keberanian dan wanita salehah. Untuk apa? Untuk menjadi madrasah yang terbaik yang dititipkan nanti membela Al-Husain di Karbala. Sallu ala Muhammad. Linutafikum fa innal irqad dassas. Cari wadah untuk kalian meletakkan benih kalian, karena gen itu sangat berpengaruh untuk pendidikan anak. Sehingga sekali lagi ayuhal ikhwan wal akhwat, ini karunia seseorang memiliki istri. Jaga dan jaga dia sebagai amanat Allah, karena kita disahkan untuk menyentuh tubuhnya ketika kita mengucapkan kalimat-kalimat suci. Ada prosesi suci. Ini nikmat besar yang harus kita jaga. Nikmat memiliki anak, nikmat kumpul seperti ini di majlis yang mulia. Wa ajtami'a fi jiwarika ma'al mu'minin. Ini satu nikmat besar. Kita kumpul dengan orang-orang mukmin. Bukan hanya yang kita butuhkan di sini, tapi di akhirat jauh lebih kuat kebutuhan ini. Kumpul dengan Rasulullah, dengan Amirul Mukminin, dengan Imamul Muttaqin, dengan Ahlul Bait At-Tahirin. Ini lebih kita butuhkan. Kalau ada perasaan kita acuh terhadap majlis-majlis mulia, kalau ada perasaan malas terhadap majlis-majlis duka, pertama harus kita koreksi diri kita. Jangan yang kita lakukan untuk diri kita adalah maksiat, dosa, sehingga jarak kita dengan Ahlul Bait, sekali lagi Ahlul Bait mereka suci. Untuk mendekat kepada mereka kita harus berupaya untuk menjadi suci. Harus ada upaya untuk kita tarbiyah diri kita. Ayolah akhwat, saya minta diperhatikan. Kalimat-kalimat ini bukan kalimat muncul dari Fuad bin Husain al-Hadi, tapi nanti kalimat ini akan muncul dari ayat Al-Quran, dari kalimat Ahlul Bait salamullah alaihim. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Maka dari itu kita harus memiliki sesuatu apa yang diinginkan oleh Allah, yaitu amal. Amal berfungsi menaikkan derajat kita di sisi Allah. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amal salih yarfa'uh. Untuk irtifa harus pakai amal. Untuk naik maqam harus pakai amal. Apa yang Allah dapatkan dari amal kita? Sesuatu yang sangat suci, yaitu batinnya amal. Apa batinnya amal? Niat yang tulus. Itulah yang sampai kepada Allah. Innamal a'malu binniyat. Ini yang sampai kepada Allah, an-niyat. Kalau kita, semoga Allah menjaga kita semua, kalau ada di majlis Al-Husain dalam rangka membesarkan dirinya, maka dia akan jatuh. Jangan pernah mencuri maqam Al-Husain untuk membesarkan diri. Ingat, Al-Husain suci, majlis Al-Husain suci. Jangan pernah ada harapan apapun kecuali keridhaan Allah. Ini yang akan sampai, ini yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menjadikan tangisan kita berharga. Karena tidak semua yang menangis untuk Al-Husain mendapatkan pahala. Ingat ketika Nabi membawa Al-Husain di Masjid Nabawi, ketika Nabi menceritakan apa yang akan
terjadi terhadap putranya Al-Husain, semua sahabat menangis. Apa jawab Nabi? Atakunahu wa la tansuruna. Kalian menangis tapi tidak menolong. Kenapa tidak menolong? Karena di dalam hati mereka bukan ketulusan kepada Allah, bukan ikhlas kepada Allah, bukan kejujuran dan kemurnian. Ingat, yang sampai kepada Allah niatnya kita. Yang sampai kepada Allah niatnya kita. Adapun amal itu kembali kepada kita. Amal kembali kepada kita. Naik makomnya kita. Tadinya menjadi muslim, akhirnya mukmin. Dari mukmin sampai mukmin yang besar, yang lebih besar. Karena mukmin terbagi dua, ada mukmin kecil, ada mukmin besar. Ya ayyuhalladzina amanu aminu. Setelah beriman harus beriman lagi. Lalu nanti sampai kita kepada maqam abrar, innal abrar lafi na'im. Nanti kita akan sampai kepada maqam muttaqin, sampai kepada maqam muqarrabin, dan itu khusus untuk ahlul bait sallallahu alaihi. Karena maqam muqarrabin ini maqam yang puncak, yang dekat dengan sang kekasih. Ingat, manusia di dalam beramal tidak keluar dari tiga hal, tiga kemungkinan. Antara kita dan amal, pertama kemungkinannya adalah hal. Apa hal? Antara kita dan amal tidak akrab, mungkin berpisah. Di antara kita mungkin ada yang sholatul lail, tapi ketika dia meninggalkan sholatul lail, dia dengan mudah. Ketika dia tidak sholat malam, tidak tahajud malam, besok paginya dia tidak merasakan apapun. Itu namanya hal. Antara amal dan amil itu memiliki hubungan yang rentan. Ini yang pertama. Yang kedua, antara amal dan amil pelakunya itu memiliki hubungan yang kuat. Ini yang namanya malakah. Ketika tidak kita lakukan, kita merasa dihakimi. Coba di antara kita telat sholat subuhnya, hari itu kita merasa sumpah, kita merasa sesak. Kenapa? Karena kita tidak menunaikan sholat subuh. Kenapa? Karena antara kita dan amal sholat subuh telah melekat, ada alaqah. Di mana ahlul bait sallallahu alaihim? Apakah di hal atau di malakah? Tidak, di hal dan juga tidak di malakah. Ahlul bait amalnya adalah ittihad. Antara mereka dan amalnya itu telah menyatu. Seperti seseorang membakar sesuatu, seperti tungku dibakar di atas api, didiamkan 7 hari 7 malam, maka saat itu seseorang tidak mampu membedakan mana tungku mana api. Kenapa? Karena tungkunya telah berubah menjadi api. Ini yang disebut ittihad. Dan ahlul bait dia menyatu dengan Al-Quran, menyatu dengan kebenaran, menyatu dengan hak, sehingga dia tidak memiliki waktu untuk berpisah. Berubah esensinya, dia manusia tapi malaikat. Ini yang disebut di dalam Al-Quran. Wa amma in kana minal muqarrabin farauhun wa raihanun wa jannatun na'im. Adapun orang-orang yang muqarrabin itu mereka bukan masuk surga, tapi mereka sendiri surga. Mereka rauhun, mereka raihan, mereka jannatun na'im. Sallu ala Muhammad wa alihi Sehingga hakikat dari surga sebetulnya bukan hurul ain, bukan jannatun tajri min tahtihal anhar. Hakikat surga adalah ar-rasul dan ahlul bait. Inilah hakikat surga. Sehingga ketika seseorang bertawaf dan berdoa mengatakan, "Ya Allah, masukkan aku ke dalam surga." Imam Ja'far Shadiq bertanya, "Apa yang kau lakukan? Doa apa yang kau panjatkan?" Lalu orang ini bertanya, "Ya Ibn Rasulullah, aku berdoa untuk dimasukkan ke surga." Kata Imam Shadiq, "Anda telah berada di surga." Berwilayah kepada ahlul bait, hakikatnya berada di dalam surganya Allah. Doa, minta supaya jangan dikeluarkan dari surga. Dunia ini Allah cipta sebagai tempat untuk ibadat dan tempat untuk diuji. Mahallul ibtila, tempat di mana manusia diuji dengan berbagai musibah. Terlebih
Kami pengikut Ahlul Bait. Para a'immah telah menegaskan siapapun yang mengikuti kami siap-siap mengenakan busana musibah. Siap-siap. Artinya jangan pernah putus asa ketika diuji dengan musibah. Karena Allah ingin menguji. Jangankan manusia awam, para anbiya pun diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua dapat ujian Allah. Termasuk ibunda Nabi Allah Musa alaihissalam. Baru lahir anaknya, Allah uji ibunda Musa. Letakkan di keranjang, alirkan di sungai, dan sungai itu menuju istana Fir'aun. Bagaimana seorang ibu dapat ujian seperti ini? Sedangkan saat itu ada dekret keluar dari istana Fir'aun, setiap bayi laki lahir harus dibunuh. Ini dikirim untuk dibunuh. Tapi makannya Allah berbeda. Musa hidup, tumbuh besar di istana dan menggulingkan pemilik istana. Diuji ibunda Musa. Nabi Musa pun diuji. Nabi Ibrahim diuji. Semua diuji. Termasuk kita. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi samiil 'aliim minasyaitonir rajiim, wa lanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wan naqsi minal amwal wal anfus wath thamarat wa basyyiris sabirin. Selagi kita jadi manusia, Allah uji. Bagaimana ya Allah ujiannya? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Pada pertemuan lalu, malam ini bentuknya seperti apa ya Rabb? Allah menguji kita. Pertama dengan takut. Ada rasa takut. Antum naik pesawat, terkadang ada situasi hampa udara. Turun, muncul rasa takut. Ada petir menggelegar, muncul rasa takut. Ada ancaman, muncul rasa takut. Minal khauf wal ju', diuji dengan lapar. Kita jangan takut lapar. Itu pasti nanti kita diuji dengan lapar. Cuma kita mohon kepada Allah, kalau diuji supaya kita bisa lulus dari ujian lapar. Wan naqsil minal amwal, harta kita berkurang. Puluhan tahun kita bekerja, dalam satu hari lenyap semuanya. Tidak usah takut dan tidak usah sedih. Kenapa? Ini bagian dari ujian. Jangan menjadi stres. Karena stres adalah orang-orang yang tidak memiliki din, tidak memiliki agama. Rizqukum fis sama' wa ma tu'adun. Jangan pernah takut kalau diuji dengan harta. Wal anfus, dan jiwa diancam, diintimidasi. Ada orang datang ke Imam Ali Al-Hadi memohon, ya Imam, sekarang situasi mencekam, siapapun yang ziarah ke makam Abi Abdullah Al-Husain akan dibunuh. Apa jawab Imam Ali Al-Hadi? Sekalipun dibunuh, tetap harus ziarah. Kenapa? Syiar. Berapa banyak setiap hari di Irak, di Najaf, di Karbala, setiap manusia, orang-orang pengikut Ahlul Bait dibunuh. Tapi tidak menjadikan zairin berkurang. Puluhan juta ziarah ke makam Abi Abdullah Al-Husain saja. Jutaan orang. Dan tidak ada di dunia makam yang dipenuhi berjuta-juta manusia berjalan kaki kecuali makam Abi Abdullah Al-Husain. Dan diuji samarat wa naqsi minas samarat, gagal panen. Menanam padi puluhan tahun atau berbulan-bulan dijaga, saat panen tiba terkena hama, rusak semuanya. Untuk orang yang tidak memiliki agama, dia akan mudah putus asa. Lalu Allah di penghujung ayat ini mengatakan, wabasyir, beri kabar gembira. Untuk siapa? Untuk as-sabirin, untuk orang-orang yang bersabar.
Ketika nanti di jannah malaikat masuk, yadkhuluna min kulli babin. Ngapain? Apa yang dilakukan malaikat? Malaikat katakan salamun bima sabartum. Salam untuk kalian semua atas apa yang telah kalian lakukan dengan keadaan bersabar di dunia. Ayat ini ada di Karbala. Ahlul Bait diuji dengan ayat ini. Dengan khauf, dengan ju', wa naqsil min amwal, ini semua ada pada keluarga Imam Hussein di Karbala. Sekarang kita menimbang, kita ini termasuk yang fasik atau mukmin. Al-Quranul Karim di dalam surat Taubah, surat yang tanpa basmalah, Allah berfirman, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratan takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha." Katakan, jika ayah kalian, wa abna'ukum, anak-anak kalian, wa ikhwanukum, saudara kalian, wa azwajukum, suami atau istri kalian, wa ashiratukum, atau keluarga kalian, atau harta wa amwalun iqtaraftumuha, harta yang kalian kumpulkan ini, wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan perniagaan yang kalian takut rugi di dalamnya, wa masakinu tardawnaha, dan tempat tinggal yang kalian tentram di dalamnya, ahabba ilaikum minallah, lebih kalian cintai dari Allah, wa rasulih, dan rasulnya, wa jihadin fi sabilih, dan jihad di jalannya, fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri, siap-siap hingga Allah membuat perhitungan nanti. Kalau suami kita lebih cintai, istri kita lebih cintai, anak kita lebih cintai, harta kita lebih cintai, perniagaan kita lebih cintai dari Allah dan Rasulnya, rumah kita lebih cintai daripada Allah dan Rasulnya. Ingat, Allah mengancam di sini. Fatarabbasu, tunggu saat nanti tiba, hatta ya'ti Allah bi amri, Allah akan menentukan ketentuannya untuk kita. Wallahu, untuk orang-orang yang lebih mencintai itu semua ketimbang Allah dan Rasulnya. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, Allah tidak memberi hidayah untuk orang-orang fasik. Hadis yang tadi dibacakan kaitan dengan orang yang bekerja di bulan Muharram, khususnya di hari Asyura. Mereka lebih mementingkan usahanya, mereka lebih mementingkan anaknya sakit, tapi ada majlis Asyura, majlis Al-Husain, lebih mementingkan anaknya. Padahal majlis Asyura ini Rasul yang memanggil, Rasul yang menyuruh kita menghidupkan, Rasul yang meminta kita menghidupkan malam-malam Asyura, hari-hari Asyura, hidupkan. Tapi kita mematikan. Bagaimana cara mematikannya? Semua ini lebih kita cintai ketimbang Allah dan Rasulnya. Rumah kita lebih cintai, nikmat di rumah tanpa harus bersusah payah datang ke majlis. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, bukankah apa yang kita dapat semuanya berkat Asyura? Di mana syukur mun'im kita? Sifat manusia adalah syukur mun'im, berterima kasih akan segala nikmat, baik nikmat fisik ataupun nikmat ruhiyah. Itu semua dari Al-Husain. Cium tangan Al-Husain di malam-malam Asyura, ucapkan terima kasih kepada Al-Husain. Laula Al-Husain kita tidak di sini. Laula Al-Husain kita di tempat-tempat terkutuk, tempat di mana Allah murka. Laula Al-Husain kita tidak mampu mendidik anak kita. Laula Al-Husain kita tidak tahu arti air mata.
Al-Husain. Maka dari itu, orang-orang yang ingin menghidupkan hati, keluar dari makom fasik, keluar dari lingkaran fasik, masuk ke dalam lingkaran mukmin, duduklah di majlis Al-Husain di bulan Muharram. Duduk, merenung apa yang kita lakukan untuk hari depan. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Untuk hari depan kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita berikan kepada jiwa kita. Marilah malam ini kita masuk ke tenda Al-Husain. Marilah malam ini kita duduk bersama Sayyidah Zainab, Ruqayyah, Fatimah, Sukainah. Marilah malam ini kita menangisi diri kita, melihat jarak kita, apakah kita fasik atau mukmin. Siapa yang lebih kuat daya tariknya, kemilau harta atau kemilau Al-Husain? Mana yang lebih tampak jelas di pelupuk mata kita, darah Al-Husain ataupun harta yang memikat hati kita, ataupun senyuman istri kita? Ketahuilah semua, tidak ada gunanya apapun yang kita miliki kalau kita tidak kaitkan Allah di dalamnya. Harta menjadi indah kalau kita infakkan. Harta menjadi indah kalau kita sedekahkan. Sebagaimana Al-Husain alaihissalam. Satu saat Al-Imam Ali Zainal Abidin ditanya, "Ya Rasulullah, kenapa di pundak, di bahu Al-Husain terdapat daging yang mati? Kenapa di bahu Al-Husain terdapat, kalau bahasa kita, kapalan, ada daging yang mati?" Apa jawab Imam Sajjad? "Ketahuilah ya fulan, bahwa Abi Abdullah Al-Husain setiap malam memikul air. Memikul air untuk aitam, untuk para janda, untuk para keluarga syuhada. Beliau yang pikul. Beliau berikan air buat mereka. Dan orang-orang tidak tahu siapa yang memberikan air, yang meletakkan air di depan rumah mereka." Malam ini, malam ke-10 Muharram, marilah kita masuk ke tenda Karbala. Malam yang gelap gulita, tidak ada cahaya kecuali cahaya Abi Abdullah, cahaya banat Ahlul Bait, nur min Allah. Mereka semua mengisi malam-malam ini dengan munajat dan doa. Al-Imam Husain alaihissalam mengumpulkan sahabatnya, mengatakan, "Tinggalkan aku sendiri." Satu-satu sahabat saling berdiri mengatakan, "Tidak mungkin kami meninggalkan engkau ya Ibn Rasulullah. Apa nanti yang kami jawab di hadapan Rasulullah? Ibn Rasulullah kami tinggalkan sendiri dan tidak ada penolong. Tidak mungkin wahai Abu Abdullah." Semua sahabat saling memuji Abu Abdullah, mengikatkan dirinya dengan keimanan kepada Abu Abdullah Al-Husain. Tetapi kalimat-kalimat semua itu tidak bisa sebanding dengan banat Ahlul Bait alaihissalam. Az-Zainab menangis di tendanya ketika Imam Husain memegang pedangnya dan berkata sendiri terhadap dunia dan waktu yang berjalan. Zainab mengatakan, "Wahai Abu Abdullah, kalimat syair yang engkau ucapkan ini pertanda bukankah engkau nanti akan meninggalkan kami semua?" Malam ini malam Muharram, malam ke-10 Muharram, malam perpisahan. Besok malam ke-11 Sukainah tidak bisa melihat ayahnya kembali. Tidak bisa sholat berjamaah dengan Abu Abdullah Al-Husain. Tidak bisa dipeluk dan merasakan hangatnya pelukan ayahandanya. Sukainah menangis. Lalu Imam Husain mengatakan, "Tolong wahai putriku, janganlah engkau menangis karena tangisanmu merobek hatiku." Zainab pun menangis, banat Ahlul Bait semua menangis. Ketika hari 10 tiba, Imam sholat berjamaah dengan sahabat-sahabatnya. Imam sholat dan Imam katakan, "Saatnya hari ini kita berperang. Hari ini adalah hari yang ditentukan oleh Allah untuk kita menghalalkan darah kita." Imam sholat berjamaah subuh dan juga waktu zuhurnya. Ada sahabat berdiri
imam salat. Usai imam salat, ternyata sahabat ini jatuh tersungkur di hadapan Abu Abdullah. Ternyata dadanya penuh dengan anak panah. Dia menjadi perisai untuk Abu Abdullah al-Husain. Lalu ketika dia jatuh tersungkur, dia menghadap kepada Imam Husain, "Assalamualaikum ya Abu Abdullah." Lalu beliau mengatakan, "Ya Imam, ar-radita ya Imam, apakah engkau ridha apa yang aku lakukan?" Dia tidak berteriak ketika dipanah, dia tahan supaya imam tidak terganggu dalam sholatnya. Lalu imam memeluk sahabatnya yang mulia. Imam katakan, "Anta amami fil jannah." Engkau nanti di depanku di jannah. Ini adalah bukti kecintaan kepada Abu Abdullah. Bagaimana cara berkorban kepada Abu Abdullah al-Husain. Semua lapisan, semua golongan ada di Karbala. Anak-anak diwakili oleh Qasim, wanita diwakili oleh Sukaina, oleh Zainab, ibu rumah tangga diwakili oleh Rabab, istri Imam Husain, para pemuda diwakili Ali Akbar, dan anak bayi diwakili oleh Abdullah Ar-Radi. Semuanya memiliki saham. Semua bisa meniru di padang Karbala. Siapapun yang ingin mentarbiah keluarganya, lihatlah di Karbala. Lihat Abdullah Ar-Radi, bayi yang kecil tapi telah memberikan pelajaran besar untuk kita. Menangis Abdullah Ar-Radi, dibawa keluar oleh Zainab dan meminta Al-Husain untuk memberikan seteguk air. Imam membawa dengan harapan mudah-mudahan ada secuil fitrah yang masih ada pada pihak musuh. Imam mengatakan, "Adakah air untuk bayiku ini? Kalau engkau membenci aku, maka apa dosa bayi ini? Ambillah bayi ini dan berikan minuman." Tapi yang dijawab yang diberikan bukan tetesan air, tapi anak panah yang dilesatkan oleh Harmalah alaihi la'nah, yang merobek jantung Al-Husain dan menyebabkan Ali Zainal Abidin terbakar hatinya. Ketika ada orang datang dari Kufah, Imam Ali Zainal Abidin bertanya, "Kamu datang dari mana?" "Jitu minal Kufah." Lalu Imam mengatakan, "Bagaimana Harmalah?" Lalu orang ini mengatakan dia masih hidup. Lalu Imam doa, "Ya Allah, berikan azab Harmalah dengan panasnya api neraka di dunia." Karena begitu sadisnya pembunuhan dan begitu menyesakkan hati Al-Husain dan termasuk Imam Ali Zainal Abidin. Lalu dalam keadaan haus, ayyuhal ikhwan wal akhwat, Al-Imam menyuruh Abul Fadl Abbas untuk berangkat. Walaupun berat, tapi Abul Fadl Abbas dilepas oleh Imam. Tidak mudah untuk berangkat menuju medan peperangan dan menembus barisan musuh dan mengambil air. Berapa orang yang mengunggung Abul Fadl Abbas? 4.000 pasukan musuh mengerubungi Abul Fadl Abbas dan membentengi agar dia tidak keluar mengambil air. Waktu dia ingin minum dan memasukkan ke dalam kantung air, dia ingin mencicipi, tapi dia ingat Abu Abdullah al-Husain, Sukainah di kemah belum mendapatkan air. Ya ayyuhal ikhwan wal akhwat, sekali lagi, kalau air ini ada di Karbala, insyaallah Sukainah bisa menghilangkan dahaganya. Abdullah Ar-Radi bisa merasakan, mencicipi nikmatnya air ini. Maka Al-Husain menitipkan kepada kita semua, "Wahai pengikutku, kalau kalian melihat air dan jernihnya air dan sejuknya air, ingatlah aku. Sampaikan salam ketika kita ingin meneguk air. Ingat Al-Husain, ingat Abul Fadl Abbas, dia bisa meminum, tapi dia campakkan itu air. Dia mengingat Al-Husain di tenda, di kemah, dan juga badan Al-Husain." Ketika Al-Husain membawa kudanya untuk meminum, kudanya Al-Husain pun tidak mau meminum sebelum Abu Abdullah al-Husain meminum. Bayangkan, kuda Al-Husain memberikan ihtiram, ta'ziman li Abu Abdullah al-Husain. Tapi Abul Fadl Abbas, Qamar Bani Hashim, kekasih Al-Husain, akhirnya terbunuh. Saat itu Abul Fadl Abbas baru memanggil Al-Husain, "Ya akha." Tadinya menyebutnya "Ya Sayyidi" karena dilarang oleh bundanya, "Jangan kau panggil Al-Husain akhi, tapi panggillah Sayyidi." Saat itu dia jatuh tersungkur dengan kedua tangannya terputus. Ketika Imam Husain mendekat dan melihat meratapi
Imam mengatakan, kenapa wahai Abbas, wahai saudaraku, aku malu dengan Sukainah. Aku tidak kuat dengan Sukainah dan putri-putrimu. Mereka menunggu air darimu. Jangan kau hancurkan hatiku ya Imam. Imam ingin mengangkat Abul Fadl Abbas ke kemahnya, tapi Abbas melarang Imam. Malu dengan Sukainah karena mereka menunggu air dari Abul Fadl Abbas, pamannya. Saat Imam meninggalkan Karbala, meninggalkan kemahnya, Zainab memohon, ya hai kakakku, tunggu sebentar. Dipeluknya Al-Husain, lalu Zainab mengatakan, buka bajumu sebentar Al-Husain. Wahai kakakku, dibuka jubah Al-Husain. Lalu Imam mengatakan, apa yang kau ingin lakukan? Lalu Zainab mencium lehernya Al-Husain. Ketika mencium leher Al-Husain, Zainab menangis dan menghadap kiblat menuju pusara Zahra alaihissalam di Madinah. Lalu Sayyidah Zainab mengatakan, ya Ummah, aku telah menunaikan amanah yang kau suruhkan aku lakukan. Aku telah mencium leher dari kakanda Al-Husain, tempat di mana nanti ditebas, dipisahkan antara leher dan kepalanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. A'adhamallahu ujurana wa ujurakum. Semoga takziah kita, air mata kita, duka kita selama 10 malam ini mewakili orang tua kita yang telah meninggal. Semoga air mata ini mewakili saudara kita yang belum mengenal Al-Husain. Semoga syafaat Al-Husain bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk kedua orang tua kita. Hani'an lakum, orang-orang yang menangisi Al-Husain, hani'an lakum. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi at-tahirin. Wassalamu alaikum.